luar biasa. Mantap, mantap. Oranges ini, Pak. Oranges, Pak. Oranges. Miring, songkok miring. Aduh. Songkot apa? Iya. Oke. Baik anak sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah, mabad. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Per hari ini kita kembali bertemu di ruang kelas ini tentunya dengan harapan dan tujuan bagaimana anak-anakku sekalian bisa menuntut ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa, silakan. Bu Herlina ketua kelas, Bu. Pak. Silakan. Baca doa dulu. Barusan pemilihan ketua kelas, Pak. Oh iya. Jangan main. Ayo berdoa dulu. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masya Allah. Ya saya baik. Kalau kita ini diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan melakukan absensi. Ini saja. Kenapa tambah hari ini tambah kurang ini? Hah? Ada peluangnya Pak semua. Ini motivasi belajar. Motivasi belajar kalian ini kurang ini. Ada apa ini kalian ini? Aduh. Jangan ya. Belum sarapan Pak. Terus motivasi belajar bagus. Jadi saya sebelum masuk pembelajaran, karena kalian ini tambah hari tambah sedikit ini. Siapa lagi yang bisa membawa bangsa ini ke depan kalau bukan kalian ini? Iya Pak. Kalian ini generasi, kalian yang membawa stafet kepemimpinan bangsa ini. Kalau bapak sudah tua, siapa lagi kira-kira yang bisa mengajar kalau ada yang di antara kalian punya cita-cita yang besar. Jadi saya ingin memberi motivasi kepada kalian yang ya dahulu itu. Saya cerita sedikit ya, mungkin ini bisa 2 menit ya karena sedikit waktunya ya. Saya cerita sedikit untuk menambah motivasi kalian ini. Tambah hari saya tambah malas kalian sekolah ini, aduh. Jadi seorang kisah penggali kubur di tanah Damaskus, di mana kesehariannya yang sehari-hari ini dia itu seorang penggali kubur, umurnya yang sudah hampir 50 tahun. Dan sebagai seorang penggali kubur tadi ini didatangi oleh seorang wanita. Dia didatangi oleh seorang wanita yang ingin menguburkan anaknya, ingin menguburkan seseorang, sehingga setelah dia menggali sebuah lubang, masukkan ke dalam lahat ini, apa yang terjadi aku dihamparkan surga di depan matanya dan dihamburkan bau yang sangat harum, sehingga dia pingsan ini tadi, orang tua ya, sudah tua pingsan. Setelah dia pingsan dibangunkan oleh teman-temannya. Kenapa engkau pingsan? Dia menceritakan bahwa ini peristiwa yang terjadi tadi. Selang 6 bulan kemudian datang lagi wanita itu, membawa lagi semangat dikuburkan. Sehingga setelah dikuburkan, setelah dia turun ke dalam lahat peristiwa itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak pingsan, dia cepat berlari memburu satu wanita yang membawa tadi mayat ini. Apa katanya, siapa yang kau bawa ini? Kenapa sampai pahalanya luar biasa? Saya bisa melihat hamparan surga yang sangat luas, seluas mata memandang dan harum semerbak. Tak pernah saya rasakan di dunia ini. Maka Sandi tadi mengatakan, kamu meninggal itu anakku yang sedang pergi ke sekolah. Tetapi di dalam perjalanan dia ditabrak oleh kendaraan. Dengar jangan memang ini. Itu adalah Sandi yang meninggal dalam hutan karena mencari kayu bakar. Dia meninggal karena mencari kayu bakar, dimakan oleh serigala sehingga bentuk tubuhnya itu tidak sempurna. Dia mencari kayu bakar untuk membiayai adiknya ini ke sekolah.
Allah hamparkan surga kepada orang yang mau sekolah. Jadi kalian jangan malas-malas sekolah ya, harus rajin. Motivasi untuk kalian. Iya Pak, rajin Pak. Harus. Kalian ini pemimpin masa depan untuk membawa bangsa ini. Oke? Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ayo, kita sudah membahas tentang apa? Coba siapa yang ingat? Yang kemarin Pak, Ya, Terima kasih kamu jangan. tentang kandungan kitab-kitab semua. lalu itu beriman dulu pada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas suatu materi yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini tidak kita gunakan ini terapan materi ini tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Dengar ya? Apa itu? Bersifat saja. 4 meter kalian. Sifat saya ya berani berkata jujur. Jadi sebelum kita masuk dalam materi itu, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita sesuai KD dan indikator pembelajaran kita, yakni setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui media internet, ponsel, dan Chromebook yang hari ini kita bagikan, maka peserta didik dapat memahami pentingnya memiliki sifat saja. Dua, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui internet, ponsel, maka peserta didik dapat menguraikan kandungan surah Al-Imran ayat 139 tentang pentingnya memiliki sikap saja. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui internet, kita dapat menjelaskan hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Seterusnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui buku dan internet, peserta didik dapat menerapkan perilaku jujur. Itulah materi kita hari ini tentang perilaku jujur. Untuk lebih memahami itu apa itu saya Bapak akan mengirimkan sebuah video. Saksikan baik-baik ya. Iya Pak. Ya Pak. Mau kan sama tanda tuan itu di ngomong kali. Sangi kok nggak tadi ya jauh. Apa tua ini ngomong yang kita Kelihatan? Doi jadi kurang satu berikan makin hari makin susah. Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa saja itu adalah keteguhan hati kepada pendiri untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Ya, jadi di sini di sisi ini Pak Guru ada keberanian yang harus dimiliki oleh orang yang punya sifat saja. Apakah semua persoalan dihadapi dengan saja Pak Guru? Nah, itu pertanyaannya kelompok 1, apakah semua persoalan harus diselesaikan dengan cukup saja? Yang lain Bisa tetap. pokoknya apa? Coba Pecah semua. Dia kita main itu nih. coba ditanggapi. Kita buka forum diskusi ya. Kita buat diskusi hari ini lebih menarik. Kerja itu adalah keteguhan hati dan kebenaran. Apakah semua sikap saja itu bisa dianggap
apakah ada di link Google Drive? Coba lihat ya, saya share ya. Ya Pak, ya Pak, saya bertanya mewakili kelompok 3. Boleh disebutkan. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwa kebaikan itu akan menuntun ke surga. Kejujuran itu. Saya Ya. Pak, ya terima kasih Pak. Maaf kalau bisa. Jadi dalam hal kebenaran, akan tetapi bisa juga menjadi suatu keberanian dalam mengakui sebuah kesalahan. Menurut saya seperti itu. Betul. Terima kasih Pak. Luar biasa, kasih aplaus dulu teman-teman. Ini cerdas ya. Menambahkan lagi Pak. Lanjut. Ya terima kasih. Oh, pintar orang dua ini Pak, pintar orang dua Menambahkan ini. Pak, yaitu sikap sajaan itu yang seharusnya harus dimiliki oleh setiap umat muslim, karena untuk mempertahankan kebenaran di jalan Allah secara berani dan terpuji, tidak takut kepada siapapun. Keberanian yang berlandaskan keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah semata, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Terima kasih. Betul itu ya, luar biasa. Kasih aplaus dulu nyatanya. Sudah bagus ya, jadi saya lihat kalian ini sudah berkembang luar biasa. Terkait dengan pertanyaan yang tadi tentang ayat Al-Imran ayat 104, ada yang bisa baca? Coba lihat Islam ini Kori, coba baca, coba. Pak Guru, kami mau dengar suaranya Pak Guru. Suaranya Guru. Kalian dulu lah, kalian dulu. Ya Pak Guru dulu. Guru yang baca. Ayo Bagus ya Pak Guru. Jadi di dalam surah Al-Imran itu disebutkan apa? Coba siapa yang bisa baca? Pak Guru. Dulu Pak Guru. Ini pendek ayatnya ini, enggak banyak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la launa in kuntum mu'minin. Jadi artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi. Jadi asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah ketika terjadi peperangan dan banyak dari kelompok muslim ini mengalami kekalahan karena peperangan. Jadi itu jadi turunlah satu ayat ini terkait masalah itu. Coba bisa dipahami ya itu yang saya baca. Bukhari wa Muslim Pak. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, perkelahian, tetapi orang kuat sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Betul. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih Pak. Kasih aplaus teman-temannya, ini luar biasa ini. Insyaallah dia jadi hadis ya. Jadi Bapak sudah menyiapkan ini. Pintar dia ini Pak, pintar dia ini. Jadi Bapak sudah menyiapkan jaringan di sekolah ini, jaringan internet. Kalian pergunakan sebaik-baiknya. Ada ponsel kalian yang ada Chromebook itu terus buat main ya. Jadi sayangnya ini pekan lalu. Tanya Haryono Fitri. Ini dilihat ya, dilihat ya. Buatkan saya main. Fitri tanya Yer. Ini saya punya aplikasi Google Drive. Saya sudah juga buat capek-capek buat soalnya ini. Kalian ini enggak masih cuma responsi yang masuk ini cuma satu orang ini. Grafiknya lihat ini baru satu orang ini. Maaf Pak. Jadi ini grafiknya cuma satu orang yang jawab. Saya sudah buat soal di Google Drive dan yang punya nilai skor. Tapi kalian cuma baca ini grafiknya cuma begini. Kalian nggak kerja ini, jadi kalian kerja ya. Pak, sementara dikerja Pak. Masukkan nama kelas, terus Sementara Pak. kerja. Harus ada email ya, emailmu harus ada. Kalau tidak ada, nggak boleh. Ini harus pakai email masuk ya. Oke. Dunia. Yang tertulis dalam sejarah ketika Nabiullah Muhammad SAW sedang berpidato, dia mengatakan bahwa sebentar lagi kalian akan melihat seorang penghuni surga masuk ke dalam masjid, sehingga semua mata tersorot, semua mata tersorot, semua mata tersorot
ke pintu masjid, sehingga ketika itu masuk ke orang yang cuma camping mukanya, masuk keadaannya biasa saja, bajunya biasa saja, nggak pakai serban kayak ya dan ulama. Nggak pasang di pagar lagi sementara juga. Ya, masuk sehingga kemudian terjadi perhatikan oleh gubernur SAM pada waktu itu, namanya Amru Mas ya, diperhatikan oleh salah seorang petinggi besar di SAM pada waktu itu, mengatakan bahwa apa yang istimewa dari orang ini sehingga dia dikatakan oleh Rasulullah dia adalah penghuni surga. Sehingga untuk menjawab kepenasaranannya itu dia izin bermalam 3 malam di rumahnya siapa? Rumahnya sudah dikatakan oleh Rasulullah tadi. Tiap hari dia tidak melihat apa-apa. Tiap hari dia hanya melihat dia pergi ke pasar, jual. Dia hanya melihat aktivitas biasa sehingga dia merasa bahwa ini biasa-biasa saja. Menunjukkan dia kira dia adalah seorang penghafal doa, dia seorang pertapa dalam gali agama. Ini kan beda aja, jadi biasa-biasa saja. Sehingga ketika dia mengatakan apa yang membuat ketika dia mengatakan apa yang membuat anda masuk dikategorikan oleh Rasulullah sebagai surga, karena kamu ini biasa-biasa saja, yang tidak apa. Terus kenapa kira-kira Rasulullah mengatakan itu tidak apa? Sekalinya dia bergegas pergi karena dia merasa sangat cembung dan tidak menemukan hasil dari penelusurannya selama 3 hari, maka tangannya dipegang oleh yang tadi mengatakan bahwa satu yang saya lakukan, saya selalu berkata jujur, saya pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Coba sekalian. Jadi membangun sebuah paradigma prasangka baik adalah balasannya adalah surga. Siapa yang mau hari ini masuk surga? Mau semua Pak, semua Pak masuk surga. Semua, jangan. Mau masuk surga Pak saya. Kita harus membangun keikhlasan dalam hati. Membangun keikhlasan itu adalah dengan berperilaku jujur, karena dengan berperilaku jujur kita terhindar dari sifat apa? Tercela. Ya betul. Jadi kita tidak masuk orang-orang yang munafik. Munafik itu apa? Siapa yang tahu orang-orang munafik? Apabila dia berbicara dia berbohong, berdusta, berjanji. Apabila dia berjanji ya ingkar. itu kan? Dan sana Pak Ismail, waktu ini sudah dilakukan ini ya? ya Pak Ismail. Jadi saya kira karena ini Amin ya rabbal alamin. Ismail, alhamdulillah. Materinya. Pertanyaan saya untuk Pak Ismail. Saya meminta penjelasan sebuah ya sebagai guru ya apa saya dari putus-putus penjelasan tentang ingin minta kepada Bapak bisa memberikan sedikit refleksi terkait kegiatan ya teman-teman mut dulu, teman-teman mut dulu, saya ada hal apa saja yang sangat istimewa dalam kegiatan ini? Apakah ada perbedaan ya sehingga pada saat mengikuti ini ternyata menurut Pak Ismail PPJ ini apakah bisa merubah pola pikir kita sebagai guru profesional? Saya kira ini sebagai refleksi untuk kita semua ya. Jadi saya minta dari Pak Ismail, apakah menurut Bapak penting nggak PPJ ini dilaksanakan demi untuk menjadikan guru menjadi profesional? Silakan Pak Ismail. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebuah kesyukuran pada hari ini dengan kompetensi yang kita miliki dari sudut pandang kognisi, intelijensi kita masih Minta teman-teman ngerti loh. menurut Pak Ismail, PPJ ini apakah bisa merubah pola pikir kita sebagai guru profesional? Saya kira ini sebagai refleksi untuk kita semua. Ya, jadi saya minta dari Pak Ismail, apakah menurut Bapak penting nggak PPJ ini dilaksanakan demi untuk menjadikan guru menjadi profesional? Silakan Pak Ismail. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebuah kesyukuran pada hari ini teman-temanku sekalian kita bisa mengikuti ujian PPG. Perlu kita ketahui bahwa ujian PPG ini sangat luar biasa. Kita bisa belajar banyak tentang kompetensi yang harus dimiliki guru, yakni kompetensi pengetahuan, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Ini sangat memberikan kita makna yang sangat besar. Bagaimana kompetensi yang kita miliki dari sudut pandang kognisi, intelijensi kita masih sangat kurang. Oleh karenanya kehadiran PPG ini kita jadikan acuan semangat ruang pembelajaran untuk kita belajar. Saya pribadi masih belajar, saya baru belajar di PPG ini. Saya baru tahu, oh ternyata selama ini yang saya lakukan di sekolah ini terkait tentang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif dalam perumusan soal betul-betul di luar dari apa yang menjadi harapan jadi seorang guru profesional. Saya baru sadar bahwa itu sangat banyak tanggung jawab yang hari ini kita ampang, yang tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagaimana menciptakan generasi dalam amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat tidak relevan dengan kompetensi yang kita miliki hari ini. Jadi, kehadiran PPG ini memberikan jawaban yang sangat besar. Perlu kita apresiasi dan kita dukung program ini, dan jangan kita sama sekali mensia-siakan kegiatan ini. Karena kenapa? Ini adalah ranah ilmu. Kita bisa bertemu curhatnya, kita bertemu dengan 60 lebih seorang dokter. Sekarang kalau kita mau ketemu sama dokter, kita bayarnya berapa per bulan? 8 juta. Kalau kita mau ujian S2, di sini kita belajar. Mereka yang memiliki kajian pedagogik sangat bermanfaat, kita belajar. Ada bapak yang memberikan kita bimbingan yang sangat luar biasa. Jangan pernah menyanyikan. Jadi ini program kementerian yang sangat-sangat memberikan kita semangat, sekaligus memberikan kita dorongan bagaimana kemudian pengembangan kompetensi ini sudah kita belajar di sini bisa kita tingkatkan di sekolah dan kita implementasikan di lembaga pendidikan di mana kita mengabdi. Ya, itu Pak, sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail ya. Luar biasa refleksinya ya. Ternyata meskipun kita laksanakan secara daring kegiatan ini juga tidak menghilangkan hikmah ya ketika kita laksanakan secara luring ya. Bahkan ini lebih bermakna ya, karena dimanapun kita berada, meskipun dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan apapun itu, kita bisa membersamai semua kegiatan ini dengan baik. Kalau misalnya pertemuan dalam bentuk tatap muka, mungkin kita akan meninggalkan keluarga, tempat tugas, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, langkah ini saya kira merupakan salah satu inspirasi pemerintah ya untuk bisa merelevankan kehidupan kita dengan
kehidupan digital, ya, agar supaya kita tidak ketinggalan apa yang disebut dengan digital itu sendiri. Karena semakin maju ini kita kalau tidak mengikuti ini kita kan semakin ketinggalan. Maka oleh sebab itu pesan saya Bapak Ibu, ini langkah awal kita. Sekarang kita akan masuk pada langkah berikutnya tentang PPL. Ya, tentunya kita harus selalu mengupdate informasi dan mengupgrade kompetensi. Mudah-mudahan di PPG ini ajang kita untuk mengupgrade kompetensi kita sebagai guru profesional. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya jempol untuk Bapak Ibu sekalian ya sebagai calon guru profesional. Semoga di ke depan nanti menjadi sebuah perpanjangan lidah dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah melalui pendidikan agama Islam di negara kita. Itu aja ya dari saya. Semangat dan berikutnya Bapak Ibu tinggal mengiring-iring ya, sudah disimpulkan saja semuanya. Kemudian buat saya sudah selesai semua ya Bapak Ibu, dan nilainya tidak usah dirisaukan, insya Allah. dan was sirrun Terima kasih Bapak Ibu ya, luar biasa. Lengkap dengan sakalnya ya, lengkap dengan sakal. Walaing kafat. Saya ada kosmetik. Oke, halo. Soalnya adalah wa ta'azzana. Oke. Wa ta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ana rabbukum la in syakartum la baris terakhir juga lengkap azabi lasyadid. Oke, Bapak Ibu perhatikan kembali tulisannya. Sekali lagi saya cek. Tak. Terus tiga setelah nak bukan wa ta'adzana aku umumkan muram ya. Kalau begini ya, agak lama. Oh begini Bapak Ibu ya, agak lama begini kayaknya ya. Bapak Ibu saya silakan foto, kemudian kirim aja di grup. Ya, coba tunjukkan dulu Ibu. Saya Pak. Oh ini Pak. Dijumkan lagi Pak, saya sorong, saya depan lagi depan. Di foto Pak. Yang sudah diperiksa Pak, di foto juga kembali Pak. Iya. Nanti tulis nama saja di atasnya itu. Di foto saja, kirim di grup supaya Pak Dokter juga bisa lihat. Ya, nanti kita akan untuk menilai. Tulis nama.